Perkenalkan, nama saya Antoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang budgeting. Yang pertama di sini ada pengertian budgeting, yang kedua ada tujuan budgeting, dan yang ketiga ada manfaat budgeting, yang keempat ada karakteristik budgeting, yang kelima ada tahapan penyusunan budgeting, dan keenam ada jenis budgeting, dan ketujuh ada contoh budgeting. Pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian budgeting. Budgeting berasal dari kata dasar budget, yang artinya adalah sebuah rencana keuangan yang disusun secara sistematis berdasarkan pengeluaran suatu periode baik tahunan maupun bulanan. Proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Budgeting adalah penyusunan anggaran atau yang disebut dengan penganggaran yang disusun secara sistematis meliputi seluruh aktivitas baik dalam perusahaan ataupun dalam kegiatan sehari-hari. Budgeting terjadi akibat adanya aktivitas atau kegiatan operasional dalam menghasilkan produk atau jasa. Nah, hasil dari penganggaran adalah anggaran yang disebut oleh budget. Yang kedua ada tujuan budgeting. Secara garis besar, budgeting bertujuan untuk membantu sebuah kegiatan dalam memberikan batas terhadap dana yang akan dikeluarkan untuk biaya operasional perusahaan agar tercapai goals yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Yang pertama itu ada membantu dalam memberikan batas atas jumlah dana yang akan dicari dan keluarkan. Yang kedua, membantu untuk melakukan pengawasan karena adanya rincian sumber dana di dalam anggaran. Yang ketiga, membantu untuk menampung dan menganalisis serta membantu keputusan dan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun agar tercapainya sebuah tujuan. Yang ketiga ada manfaat budgeting. Yang pertama ada pedoman anggaran, kedua mengetahui posisi keuangan, ketiga membantu menetapkan tujuan masa depan, keempat membantu menyusun pengeluaran bulanan, dan kelima mengelola arus kas lebih baik. Dan yang keempat ada karakteristik budgeting. Karakteristik dalam budgeting yang pertama ada realistis, harus sesuai dengan kondisi keuangan, tidak melebihi dan tidak meminimkan. Yang kedua ada fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kondisi, maka itu harus ada budget mengenai biaya yang tidak terduga. Yang ketiga itu ada continue, harus diperhatikan secara terus-menerus agar biaya yang dikeluarkan tidak berlebih. Yang keempat ada dapat dikomunikasikan, harus sesuai dengan rencana keuangan, jangan mengeluarkan lebih dari biaya yang telah dibudgetkan. Yang selanjutnya, kelima memberikan motivasi, harus dapat memberikan dorongan agar tetap menjaga biaya yang dikeluarkan. Yang keenam, mendorong partisipasi. Banyak masukan atau saran yang diberikan agar mendorong kemajuan sebuah perusahaan.
Selanjutnya ada tahap penyusunan budgeting. Tahap penyusunan budgeting yang pertama itu ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap penyusunan, yang ketiga ada tahap pengesahan, keempat ada tahap implementasi, dan yang terakhir ada sehari-hari. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari ini diperlukan juga tahapan seperti itu. Tetapi karena pribadi yang langsung pengesahan dan bertanggung jawab sendiri beda dengan perusahaan. Dan selanjutnya ada jenis budgeting. Jenis-jenis budgeting yang pertama itu ada top-down budgeting. Cara menyusun rencana keuangan dari atas ke bawah, yaitu dari pimpinan ke bawahan. Yang pertama itu ada kelebihan menghemat waktu yang pertama itu ada kelebihannya menghemat waktu dalam penyusunan karena tidak terlalu banyak membutuhkan banyak pihak untuk saling meminta pendapat. Dan kelemahannya penyusunan tidak dihitung dengan baik untuk mengeluarkan setiap kebutuhan sehingga bisa saja biaya yang disusun bisa kelebihan atau maupun kekurangan. Yang kedua ada bottom up budgeting. Penyusunan disiapkan oleh pihak-pihak yang menjalankan kegiatan yang disusun dengan baik dan dapat dijadikan anggaran untuk periode selanjutnya. Kelebihannya itu dapat menyusun anggaran secara tepat dan lebih akurat dari keperluan yang dibutuhkan. Dan kelemahannya memerlukan banyak waktu karena harus disusun dengan baik dan benar, langsung terjun ke lapangan. Selanjutnya ini adalah contoh budgeting dari saya sendiri. Contoh budgetingnya pada bulan Juli 2021. Saya menetapkan budgeting saya dengan gaji UMK yaitu 4.100.000, di mana pengeluaran setiap bulan saya itu, dan saya masuk kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, sehingga dalam satu bulan saya bekerja selama 22 hari. Sisa dari budget ini bisa saya masukkan di tabungan, jadi ada kelebihan 70.000 akan ditambahkan di tabungan saya. Yang pertama di keterangan air dan listrik itu berjumlah 300.000, bahan bakar minyak itu 300.000, bahan makan dan rumah itu 500.000, catering itu 330, tabungan saya 100.000, orang tua 100.000, biaya tidak terduga itu 600.000, dan total itu ada 4.030.000. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.